Pengamat sebut Jokowi layak disebut Bapak Utang. Wow, utang di era Presiden Jokowi meroket secara tajam. Bahkan terakhir utang tercatat telah menembus 7.000 triliun. Luar biasa. Jika terus menambah utang, maka akan menambah beban keuangan negara yang mengakibatkan negara semakin tidak berdaya dan berwibawa. Kita juga bingung ya, kenapa utang negara di era Pak Jokowi itu begitu tinggi. Jadi sebenarnya utang negara itu buat apa ya? Lupa, please tolong dibatasi. Kalau memang itu bukan untuk kebutuhan rakyat, tolong stop utangnya. Kalau utang terus, kapan negara kita bisa bayar? Maaf ya Tante Ajeng, nama kita sama. Pak Jokowi banyak utangnya. Apa kabar rame Pak SBY? Yang pembangunan mangkrak di mana-mana. Yang katanya pembangunan di Mandalika zaman dulu tuh habis berapa triliun, gak jadi. Mana dilanjutin sama Pak Jokowi? Gue mah tetep Pak Jokowi 3 periode. Lu ketar-ketir ya, lu pusing ya, soalnya Mbak Enji udah keluar dari penjara, takut dibongkar ya satu persatu. Gue sih takut. Apa kabar tuh? Utangnya lari kemana dulu? Duitnya ke kantong masing-masing ya? Aduh. Ya wajar kalau utang itu membengkak hingga 7.000 triliun. Karena Presiden Jokowi benar-benar menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan yang beliau lakukan itu benar-benar merata seluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia ini. Bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. 34 proyek pembangkit listrik mangkrak di era SBY, negara rugi 4,94 triliun rupiah. Tidak berlebihan jika semua orang sebut era SBY sebagai rezim mangkrak. Selama 10 tahun berkuasa, SBY telah meninggalkan begitu banyak prasasti sejarah berupa proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan keuangan negara. Mulai dari proyek Wisma Atlet Hambalang yang jadi saksi bisu sejarah, proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah, sampai dengan peninggalan ratusan mobil layanan internet kecamatan yang berakhir tragis jadi ongokan sampah di tengah sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau menanggapi ada sebuah video. Boleh saya katakan orang ini adalah segerombolan atau salah satu kadrun betina pembencinya pemerintah Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi dalam cuplikan video itu, dia mengatakan bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi telah banyak membuat utang. Hingga utang itu menembus 7.000 triliun. Kemudian, dia bandingkan dengan era kepemimpinan SBY dulu. Jadi menurut dia, zaman SBY dulu, walaupun berutang, tetapi rakyat menikmatinya. Katanya rakyat diberi subsidi. Oke lah, saya setuju kalau zaman SBY dulu rakyat diberikan subsidi. Tetapi dalam pandangan saya, subsidi yang diberikan pada saat itu lebih kepada menutupi kebobrokan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY saat itu. Kalau kita melihat arti dari sebuah subsidi itu apa sih? Subsidi yang diberikan pada saat itu atau pada zaman SBY dulu, menurut pandangan saya bahwa hal itu tidak mendidik sama sekali. Kalau masyarakat
atau rakyat Indonesia dimanjakan dengan subsidi. Lalu kemudian pernyataan si Kadrun Betina ini, dia menyatakan bahwa Jokowi membuat utang hingga 7.000 triliun, tetapi hasilnya tidak ada. Ini yang menurut saya sebuah pernyataan yang sangat goblok. Sepertinya orang ini tidak melihat hasil yang telah diraih atau yang telah dicapai oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Di zaman Presiden Joko Widodo, utang yang dibuat itu semuanya terbukti. Pembangunan di mana-mana. Dan itu ada. Bukan pembangunan yang mangkrak. Jalan tol dibangun, jembatan dibangun, bendungan dibangun. Bahkan ada proyek-proyek yang mangkrak di era kepemimpinan Bapak SBY, itu pun dilanjutkan pada zamannya Bapak Jokowi. Nah, inilah yang menurut saya pernyataan dari Kadrun Betina ini sangat semrawut atau sembarangan. Ya mungkin orang ini ketika keluar berjalan matanya tertutup kali ya. Sehingga sulit sekali melihat apa yang telah dibuat oleh pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga dengan begitu mudahnya dia mengatakan seolah-olah utang 7.000 triliun itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi dia bertanya bahwa utang 7.000 triliun itu masyarakat tidak mendapatkan subsidi. Harga barang naik. Kalau kenaikan harga barang itu lebih kepada karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Dan itu dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Bukan hanya Indonesia. Dan sepertinya orang ini mungkin kader Demokrat. Jadi kalau dulu di zaman pemerintahan SBY, ya boleh dikatakan pada saat itu autopilot. Jadi berjalan dengan sendirinya seperti tidak ada pemimpin pada saat itu. Di zaman kepemimpinan Bapak SBY, utang-utang yang dibuat oleh pemerintahan SBY saat itu, hasilnya apa? Apakah hanya sekedar memberikan subsidi kepada masyarakat? Lalu pembangunannya seperti apa pada saat itu? Saya kira semua orang tahu kok. Pembangunan di era SBY lebih kepada pembangunan yang berujung mangkrak. Tidak ada buktinya sama sekali. Utang yang tidak ada nilai positifnya sama sekali. Lalu apa yang mau kita banggakan? Kalau di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, sudah banyak yang beliau lakukan. Bahkan berulang kali saya katakan bahwa kami di Nusa Tenggara Timur baru benar-benar merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu ada setelah ada Jokowi. Karena ketika Jokowi memimpin, di NTT baru merasakan adanya pembangunan. Mulai dari jembatan, jalan raya, bendungan, dan masih banyak lagi. Ya wajar kalau utang itu membengkak hingga 7.000 triliun. Karena Presiden Jokowi benar-benar menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembangunan yang beliau lakukan itu benar-benar merata seluruh
wilayah yang ada di Republik Indonesia ini. Bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu,